Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok teks dan konteks akan membuat kutipan puisi dari buku Ibu Mendulang Anak Berlari, karya Sinta Haryadi. Anggota kami berkelompokkan yaitu Jangki Fatahila, Miftahur Rohim, Muhammad Dias, dan saya Rivaldo. Selanjutnya, pembacaan puisi akan diteruskan oleh Saudara Jangki. Ibu Mendulang Anak Berlari, karya Sinta Haryadi. Waktu kecil aku didulang, entah sampai usia berapa. Siapa yang mendulang, hanya pendulang yang ingat. Karena yang didulang selalu merasa tidak lapar, dan makanan yang didulang biasanya tawar. Banyak sajak tentang permen dan es krim, tapi sup ayam langsung masuk ke perut, tidak ke hati, apalagi imajinasi. Perempuan berkebaya berkonde membuntuti anak lelakinya dengan mangkuk di tangan. Kainnya melorot, kondenya kendur, tali sandal jepitnya hampir putus, tapi suaranya sabar. Sendok diacung-acungkan, bagai pentungan membuyarkan ayam-ayam. Anak ketemu sedang mengarahkan pistol-pistolan ke arahnya. Perempuan berkebaya gembira sekali. Mendulang 1 sendok makan. Pagi, siang, dan malam, ia pikir anaknya akan mati kalau tidak dikasih makan sekali. Anak lelaki itu pikir perempuan ini setia, tengah mati. Sekarang, aku sudah besar. Aku mendulang anakku, pakai celana pendek, rambut diikat satu. Seperti petak umpet, aku cari, ia sembunyi. Senang ditemukan, baru ia makan. Punggung bengkok, ia baru makan 5 sendok. Makin lama nasi lembek dan dingin, ia tidak lagi sembunyi, tapi berlari. Sampai anak besar pun, ibu mendulang bukan nasi, tapi ujangan. Seakan ibu tahu yang terbaik setiap ujangan. Disajikan di sendok nasi, ah, anakmu. Ibu mengekor, anak kabur, ibu terkecoh. Ah, anak jengah. Ibu mengejar, anak pikir dari dulu ibu edan. Sampai tua, ibu mendulang, sampai ingatan hilang, baru mengerti bahwa anaknya sudah pergi sejak bisa makan sendiri. Anaknya datang ketika ibunya mati. Biarkan anaknya juga datang ketika ia lapar. Ibu duduk saja dengan mangkuk di tangan, sambil memainkan sapu tangan, mendengarkan tembang kenangan. Percayalah, anakmu akan datang, atau sekali-sekali sembunyilah.
Berikut adalah makna puisi. Puisi ini menggambarkan kasih sayang seorang ibu yang begitu tulus dan tanpa henti dalam merawat anaknya. Sejak kecil, seorang ibu selalu berusaha memberikan yang terbaik, mencurahkan perhatian, dan memastikan anaknya tumbuh dengan baik. Mendulang melambangkan dalam puisi ini usaha ibu yang selalu memberi dan berkorban. Meskipun anaknya semakin tumbuh dewasa dan mulai mencari kemandiriannya. Dalam proses ini, seringkali sang anak merasa perhatian ibunya berlebihan atau mengganggu, sehingga tanpa sadar jarak di antara mereka semakin terbentuk. Namun, di akhir puisi, kita diingatkan akan satu hal penting, untuk selalu menghargai ibu sebelum semuanya terlambat. Karena pada akhirnya, ketika waktu telah berlalu dan kesempatan tak lagi ada, kita hanya akan merasakan rindu yang tak bisa terobati. Unsur fisik atau lapis bentuk. Dalam puisi terdapat aspek unsur fisik dan lapis bentuk, yaitu yang pertama dari judul. Puisi ini mengeksplorasi hubungan antar seorang ibu dengan anak, serta pengorbanan dan kasih sayangnya yang seringkali diungkapkan dalam bentuk tindakan sehari-hari. Kemudian dalam unsur tipografi, baris dalam puisi ini menciptakan sebuah aliran naratif yang sangat personal. Penggunaan paragraf pendek serta jarak antar kalimat memberi ruang bagi pembaca untuk merenung serta menyerap setiap momen yang diceritakan. Tipografi ini mencerminkan suatu ritme kehidupan yang terkadang lambat dan juga terkadang cepat. Mencerminkan perjalanan waktu antar masa kanak-kanak sehingga dewasa. Kemudian unsur berikutnya yaitu bunyi atau rima dan atau irama. Meskipun puisi ini tidak terikat pada pola rima tertentu, namun kita dapat mengetahui irama alami yang tercipta dari penggunaan repetisi serta penekanan pada kata-kata kunci. Pada contohnya, seperti pengulangan frasa yang menggambarkan tindakan mendulang dan hubungan ibu-anak memberikan kekuatan emosional serta menguatkan inti puisi tersebut. Kemudian untuk unsur diksi, pemilihan kata pada puisi ini sangat kuat dan mengena. Kata-kata seperti mendulang, sendok, dan mangkuk menimbulkan kesan domestik dan familiar, menciptakan suasana yang hangat, dan juga diksi ini sederhana, namun kaya akan makna, sehingga membuat pengalaman yang diceritakan dapat dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari masing-masing orang. Kemudian untuk gaya bahasa, penggunaan metafora seperti sendok diacung-acungkan bagai pentungan, memperlihatkan bagaimana ibu menggunakan alat sederhana untuk memberi makan, yang juga menjadi simbol kekuatan serta otoritas dalam peran keibuannya. Hal ini menunjukkan betapa sebuah tindakan sederhana bisa memiliki makna yang dalam. Kemudian untuk penggunaan simile untuk menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan emosi memperkuat kedalaman narasi. Seperti contohnya perbandingan antar sendok yang digunakan untuk menyajikan makanan dengan cara ibu memberikan nasihat. Hal itu menunjukkan bahwa setiap aspek kehidupan mereka saling terkait. Kemudian untuk unsur citraan atau imaginary, di sini terdapat dua citraan yang terdapat dalam puisi. Yang pertama untuk citraan visual sangat kuat dalam puisi ini. Seperti pada contohnya, perempuan berkebaya, berkonde. Hal ini memberikan visualisasi yang jelas tetapi juga merujuk pada budaya dan tradisi, menciptakan konteks yang lebih kaya untuk hubungan yang digambarkan. Kemudian untuk citraan auditory, seperti contoh suara ibu yang sabar
dan tindakan mendulang menambah dimensi emosional pembaca yang dapat mendengar, seolah-olah mendengar suara lembut dan penuh kasih seorang ibu yang selalu siap memberi makan anaknya, meskipun seringkali tanpa disadari. Selanjutnya, itu ada unsur batin. Unsur batin ini merupakan sebuah perasaan atau gagasan dari penulis melalui puisinya. Nah, dalam unsur batin ini terdapat yang pertama itu ada tema. Tema pada puisi ini itu adalah cinta seorang ibu yang tulus dan pengorbanan yang seringkali tidak disadari oleh anak. Hubungan ini juga mencerminkan perjalanan waktu di mana anak-anak tumbuh dewasa dan mulai menjauh dari perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh ibu mereka. Kemudian di sini ada sikap penyair atau suara. Nah, suara penyair ini tampak reflektif dan juga penuh empati. Ada kesadaran akan komplektivitas antara hubungan ini, di mana ada rasa syukur dan kemudian ada kesedihan yang saling bertautan. Penyair menyadari bahwa cinta seorang ibu tidak selalu diungkapkan secara langsung, tetapi selalu hadir dalam tindakan kecil yang pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada nada. Nah, nada pada puisi ini tuh cenderung melankolis ya, namun hangat. Meskipun ada kesedihan yang terlihat dalam perjalanan hubungan, dan juga ada rasa syukur yang mendalam atas cinta dan perhatian yang telah diberikan, nada ini tuh menciptakan, rasa kedamaian sekaligus kerinduan, mencerminkan pengalaman universal yang banyak dirasakan. Kemudian yang terakhir itu ada pesan. Nah, pesan utama dari puisi ini itu adalah pentingnya menghargai hubungan keluarga, khususnya antara ibu dan anak. Cinta seorang ibu seringkali ditunjukkan dalam berbagai bentuk tindakan yang mungkin nampak sepele ya, tentu memiliki dampak yang mendalam, bagi kehidupan anak tersebut. Puisi ini mengajak pembaca untuk menyadari nilai dari setiap momen bersama, dan betapa pentingnya untuk tidak hanya menerima, tetapi juga mengakui serta menghargai kasih sayang tersebut. Kesimpulan, puisi ini tidak hanya menceritakan hubungan antara ibu dan anak, tetapi juga memberikan refleksi tentang bagaimana kita mengingat dan menghargai hubungan tersebut seiring bertambahnya usia. Dalam konteks sosial yang lebih luas, puisi ini menggambarkan peran ibu dalam masyarakat di mana seringkali pengorbanan mereka diabaikan atau dianggap sepele. Mendulang makanan menjadi simbol dari cinta yang tidak bersyarat, di mana setiap sendok nasi bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga sebagai sebuah wejangan hidup yang dikemas dalam kasih sayang. Dengan demikian, puisi ini menantang pembaca untuk merenungkan bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang terkasih kita, serta pentingnya untuk tetap terhubung dengan akar kita meskipun kita tumbuh dan berubah. Secara keseluruhan, puisi Sinta Haryadi ini adalah sebuah penghormatan kepada cinta seorang ibu, serta sebuah ajakan untuk menghargai setiap momen yang berharga dalam hubungan kita. Dalam dunia yang sering kali sibuk dengan penuh tekanan, puisi ini mengingatkan kita untuk kembali ke nilai-nilai dasar cinta, kasih sayang, dan pengertian dalam hubungan keluarga. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perilaku dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bye. Oke, Kak.